Saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Kesadaran menjadi faktor utama dalam mengembangkan etika dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini karena kesadaran merupakan potensi yang dimiliki manusia yang dinamis dan berubah-ubah. Ada saatnya manusia sadar pada apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu, etika dan tanggung jawab sosial diperlukan sebagai konsep yang mendasari mutu serta hubungan manusia sepanjang sejarah. Dengan demikian, etika dan tanggung jawab sosial bagi manusia adalah proses pembersihan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas. Apabila manusia dapat menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan pribadi dan sosial, dan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, manusia akan sampai titik kesempurnaan. Hal ini menjadi kewajiban manusia untuk saling menjaga kebaikan, kebersamaan, kekerabatan, dan menjaga ketakwaannya. Materi yang kedua yang berjudul Hubungan Sosial Kemasyarakatan. Menjadi seseorang yang berbudaya berarti menjadi seseorang yang tahu akan tata tertib baik dalam batin maupun dalam sikap lahir. Tata tertib tersusun secara hierarkis dan ini diwujudkan dalam konsep sosial, kemasyarakatan ataupun kekeluargaan. Tekanan terhadap tata tertib bertujuan agar manusia dapat hidup dengan aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, hubungan sosial kemasyarakatan tidak dibatasi oleh pemenuhan kebutuhan fisik semata, akan tetapi mengharapkan adanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian untuk guna mewujudkan harmonisasi atau keseimbangan diri dengan alam dan Tuhan. Materi yang ketiga yaitu dinamika perubahan sosial. Dinamika perubahan sosial adalah proses yang kompleks dan terus-menerus terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara cepat atau lambat dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai, norma, perilaku, dan struktur sosial. Untuk menghadapi perubahan sosial, masyarakat perlu bersifat adaptif dan responsif. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Demikian, masyarakat perlu memahami dinamika perubahan agar bisa memahami dan menghadapinya dengan baik. Materi keempat yaitu ruang lingkup perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Unsur-unsur kebudayaan material adalah unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipegang atau dirasakan dan dilihat, seperti alat-alat produksi, bangunan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan immaterial adalah unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dipegang atau dirasakan dan dilihat, seperti nilai, norma, dan kepercayaan. Atas dasar itu, perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab masing-masing, terutama pada agamanya masing-masing. Yaitu pola perubahan sosial. Teori perubahan sosial diklasifikasikan
itu ada 3 pola, yaitu yang pertama pola linear, yaitu bentuk perubahan pada masyarakat yang mengikuti pola yang pasti. Menurut pemikiran ini, perkembangan masyarakat akan mengarah pada satu titik yang sudah diprediksi atau ditentukan karya-karya para tokoh yang banyak mengilhami teori linear. Adalah Auguste Comte pun memperkenalkan teori ini dengan sebutan hukum 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Kedua pola siklus, yaitu perubahan masyarakat yang diindikasikan dari perkembangannya. Laksana putaran roda, kadang naik di atas, kadang turun di bawah. Hal ini juga diibaratkan naik turunnya sebuah peradaban manusia yang tidak selamanya berjalan linear, tetapi ada kalanya diwarnai dinamika fluktuatif yang sangat tajam. Artinya sebuah kebudayaan tumbuh, berkembang, dan pudar laksana perjalanan gelombang yang muncul mendadak, berkembang, kemudian lenyap. Yang ketiga, pola gabungan, yaitu penggabungan antara linear dan siklus. Materi ke-6 melacak perubahan nalar Indonesia. Perubahan nalar Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial politik adalah beberapa faktor yang paling penting yang telah mendorong perubahan nalar Indonesia. Perubahan nalar Indonesia ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan telah mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih maju dan demokratis. Tantangan perubahan nalar Indonesia ini, meskipun perubahan nalar Indonesia telah membawa banyak kemajuan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya tantangan terbesar yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi nalar masyarakat dan dapat menimbulkan komplikasi sosial. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media. Yang terakhir yaitu perubahan paradigma berpikir. Perubahan paradigma berpikir adalah perubahan cara pandang seseorang atau kelompok tentang sesuatu hal. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial dan budaya, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Membalikkan arah kehidupan dengan mengubah paradigma yang selama ini dianut bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena mengubah kebiasaan yang sudah mapan atau sudah melekat memerlukan kerja keras yang sungguh-sungguh. Ada 4 pokok paradigma yang harus diubah untuk mencapai kesuksesan. Keempat paradigma tersebut yaitu yang pertama, berpikir komunal, bukan individual, merupakan cara berpikir yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dalam masyarakat komunal, orang-orang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, berpikir proses bukan instan adalah cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu membutuhkan
proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Cara berpikir ini berbeda dengan berpikir instan yang menganggap bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan cepat dan mudah. Ketiga, berpikir ukrawi bukan duniawi. Ketika kapitalisme, pragmatisme, dan materialisme telah merambat pada seluruh sektor kehidupan manusia, keberhasilan dan kesuksesan seseorang diukur oleh seberapa besar materi yang ia miliki. Mereka lupa dengan kehidupan ukrawinya. Berpikir ukrawi adalah cara berpikir yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Dalam konteks Islam, berpikir ukrawi berarti selalu mengingat Allah dan akhirat dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Yang keempat, mendahulukan rasa bukan logika. Sering orang beranggapan akar dari ketidakbahagiaan manusia adalah adanya perasaan bahwa hidup ini tidak bermakna. Sebab kebahagiaan yang selama ini ia dapatkan adalah kebahagiaan semu, hasil rekayasa kehidupan mekanik yang didasarkan pada logika dan rasio, bukan pada kebahagiaan hakiki yang dirasakan pada rasa yang tumbuh dari sanubari manusia.